selamat pagi pemirsa. Perkenankan kami menyegarkan suasana pagi Anda dengan 3 berita baru dalam negeri yang dirangkum dalam Kilas Nusantara Pagi. Pada Jumat pagi 21 Januari ini kami bagikan kabar baik bagi wilayah timur Indonesia, khususnya kota Jayapura yang akan mendapatkan 65 ton bantuan beras untuk didistribusikan kepada 6.500 kepala keluarga sebagai korban terdampak banjir di 4 distrik. Permasalahan terkait air juga saat ini tengah diselesaikan oleh pemerintah di Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta yang masih berkutat dengan penyediaan air bersih. Sejumlah persiapan pun dilakukan mulai dari lahan dan lokasi pengembangan tampungan air serta sistem penyediaan air minum. Lain halnya pemirsa di Sumatera Utara karena perairan di sana justru memberikan berkah tersendiri. Apalagi saat keindahan panorama alam dari Danau Toba yang semakin memukau para pelaku wisata oleh karena pembangunan kawasan wisata berkonsep ramah lingkungan di Toba Caldera Resort yang akan dibangun perhotelan bernilai investasi 600 miliar rupiah. Segera kita jelang ketiga beritanya berikut ini. Pemerintah Kota Jayapura siap menyalurkan 65 ton cadangan beras pemerintah atau CBP dari Perumbulok Papua dan Papua Barat Kamis 20 Januari di Posko Tanggap Darurat Gor Waringin, Jayapura, Papua. Beras cadangan tersebut akan didistribusikan bagi 6.500 kepala keluarga yang terdampak banjir dan longsor di 4 distrik di Kota Jayapura. Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru meminta Ketua RT, RW, dan Kelurahan agar mendata warga yang akan menerima bantuan cadangan beras untuk bisa segera didistribusikan. Masing-masing kepala keluarga akan menerima bantuan sebanyak 10 kg beras. Beras cadangan ketika terjadi bencana. Data kita 20.000 lebih jiwa yang terdampak dan ada 6.500 kepala keluarga, maka kita ambil 65 ton. Kita berharap satu kakak itu dapat 10 kilo satu keluarga sehingga semua bisa terdistribusi dengan baik dan semua terima. Pemerintah berharap bantuan ini dapat memenuhi kebutuhan korban banjir. Di sisi lain, pemerintah terus mengimbau kepada seluruh warga Jayapura untuk selalu waspada masih adanya potensi curah hujan ekstrim yang diperkirakan terjadi hingga Februari mendatang. Dari Jayapura, Papua, Laksama Hendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Direktur Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Anang Muhlis, meninjau lokasi saluran pipa air minum yang berada di Pantai Baron, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kamis 20 Januari. Anang melihat langsung kesiapan lokasi SPAM Baron dalam rangka memberikan pelayanan air bersih bagi warga pesisir selatan Gunung Kidul. Kebutuhan air bersih terutama di Gunung Kidul menjadi prioritas program pemerintah. Hal ini karena adanya kekurangan pasokan air minum ke daerah tersebut. Melihat kesiapan di lokasi seperti apa, kami turun ke bawah melihat itu semuanya gitu ya. Data-data yang ada dan juga dari hasil kita diskusi memang sudah siap sebetulnya. Hanya memang karena kondisi anggaran tadi nanti akan segera kita dorong untuk bisa segera dilaksanakan. Ya kita berharap semoga kondisi pandemi ini akan cepat berlalu sehingga anggaran APBN akan kembali normal seperti biasanya ya. Di sisi lain, Direktur Umum PDAM Tirta Handayani Gunung Kidul, Solistio Ari Wibowo menjelaskan, pasokan air minum di kawasan pesisir selatan Gunung Kidul saat ini kapasitasnya 100 liter per detik. Sebenarnya banyak, tetapi karena kemampuan kita dari sistem kita terbatas sehingga belum bisa merata pada semua masyarakat pesisir selatan. Untuk Seropan, kita terkendala masalah di kualitas air ketika musim penghujan, air itu keruh sehingga kita butuh pengolahan untuk sampai pada masyarakat. Solistio menambahkan, nantinya akan dibangun sistem penyediaan air minum yang mampu meningkatkan pasokan air dari 100 liter per detik menjadi 200 liter per detik dan akan memenuhi kebutuhan 1.600 saluran rumah.
Dari Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan. Demi mewujudkan kawasan strategis pariwisata nasional Danau Toba yang berdaya saing dan berkelanjutan, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui Badan Pelaksana Otorita Danau Toba memfokuskan pembangunan Toba Caldera Resort pada tahun 2022. Di sela kegiatan memaparkan pencapaian dan rencana kerja pembangunan KSPN Danau Toba di Bali G, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Kamis siang 20 Januari, Direktur Utama BPODT Jimmy Panjaitan menjelaskan pembangunan kawasan wisata di zona otoritas seluas 386,72 hektar tersebut menjadi salah satu andalan untuk mendatangkan wisatawan dan berfokus pada konsep ramah lingkungan. Pembangunan akan dilakukan oleh sejumlah investor yang kini telah dalam proses penjajakan untuk meninjau pembangunan fisik yang akan dibangun. Dan yang telah mencapai kesepakatan adalah pembangunan Hotel Bintang 5 yang bernilai investasi sebesar 600 miliar rupiah di kawasan ini. Selain Hotel Bintang 5 yang ditargetkan selesai tahun 2024, nantinya TCR akan menawarkan sejumlah fasilitas dan tempat hiburan seperti cable car, botanical garden, dan outdoor entertainment. Semua fasilitas tersebut akan menyerap sekaligus memberdayakan pekerja sebagian banyak dari masyarakat lokal, serta menggunakan sumber daya alam untuk bahan baku makanan dari petani sekitar kawasan Danau Toba. Jimmy menekankan seluruh pembangunan fisik akan berpedoman dan mengedepankan konsep keberlanjutan lingkungan, sehingga tidak akan merusak hutan yang ada di kawasan tersebut. Ini suatu resort, hotel resort berbintang 5 yang kira-kira nilai investasinya diperkirakan 600 bisa mencapai 600 miliar. Nah, selain itu kita coba akan cari lagi investor lainnya. Kami akan fokus lagi kepada investor yang sudah pernah berkomitmen di tahun 2018 sebelumnya di forum internasional yang mendatangani MOU. Kita akan coba kejar karena itu sebenarnya sudah tahu tentang Toba Caldera Resort, tinggal kami pertajam saja. Sementara itu, selama tahun 2017 hingga 2021, BPODT juga telah membangun sejumlah penginapan murah, perbaikan jalan menuju kawasan TCR, menyelesaikan izin AMDAL, serta membuka destinasi wisata The Caldera. Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Doni Aditra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, siang nanti kami temani waktu santap siang Anda dengan 3 asupan informasi terbaru lainnya dalam Kilas Nusantara Siang. Namun bila Anda tak sabar untuk menantikan ragam berita lainnya, kami ajak Anda untuk berkunjung ke portal antaranews.com, kanal YouTube Antara TV Indonesia, serta UCTV yang menayangkan berbagai berita menarik. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, pemirsa. Sampai jumpa.